Es krim untuk Raka. Namanya Raka, bocah laki-laki berusia 7 tahun, bertubuh kecil dan pendiam. Ia duduk di kelas 2 SD dan lebih suka menyendiri di pojok kelas. Rambutnya ikal, kulitnya agak gelap, dan suaranya kecil. Seringkali ia terlihat membawa bekal sederhana, nasi putih dan telur dadar yang dibungkus rapi oleh ibunya. Namun, setiap hari di sekolah, bukanlah yang menyenangkan bagi Raka. Anak-anak lain sering mengejeknya. Raka bawa bekalnya telur lagi ya? Raka anak kampung, cuma punya satu sepatu yang bolong. Awalnya, Raka diam saja. Tapi lama-lama hatinya terasa seperti dilubangi pelan-pelan. Ia mulai malas sekolah. Ia duduk di paling belakang dan jarang tersenyum. Kadang saat jam istirahat, ia pura-pura tidur di kelas. Padahal perutnya lapar. Ia hanya ingin sendiri. Yang paling menyakitkan adalah melemparkan kulit permen ke kotak bekalnya, lalu tertawa seolah itu lucu. Tak ada guru yang tahu, tak ada teman yang membela. Suatu siang, setelah sekolah, Raka berjalan sendirian pulang ke rumah. Jalannya pelan, menunduk di tangannya bekal kosong yang tak disentuh sejak pagi. Di tengah jalan, ia berhenti di depan sebuah warung es krim kecil. Warung itu baru saja dibuka di dekat sekolah. Di etalasinya berjajar es krim warna-warni, coklat, stroberi, dan bahkan es krim pelangi. Di papan atasnya tertulis, es krim Pak Ardi. Bahagia itu sederhana. Pak Ardi, sang pemilik warung, adalah pria tua dengan senyum lebar dan mata keriput. Ia melihat Raka berdiri lama di depan warung, menatap es krim, tapi tak masuk. Ayo, Dik, masuk aja. Lihat-lihat nggak apa-apa, katanya ramah. Raka menggeleng, saya nggak punya uang. Pak Ardi tersenyum tadang. Hal manis nggak harus dibayar. Kamu suka rasa apa? Raka menunduk, lalu perlahan menjawab, coklat. Tanpa banyak tanya, Pak Ardi mengambil satu es krim rasa coklat dan menyerahkannya ke Raka. Ini hadiah buat kamu, tapi syaratnya satu, katanya sambil mengedip. Kamu harus senyum sekarang juga. Raka terdiam, lalu perlahan mengangkat wajah dan tersenyum kecil, malu-malu, tapi sungguh senyum dari hati. Sejak hari itu, Raka sering di warung es krim sepulang sekolah. Ia tidak selalu beli, kadang hanya duduk ngobrol dengan Pak Ardi. Mereka bicara tentang kucing, tentang bintang, bahkan tentang mimpi. Pak Ardi tahu Raka sering dibully, tapi ia tidak menasehati dengan ceramah. Ia hanya bilang, orang jahat biasanya lupa rasanya disayang, tapi kamu jangan lupa, kamu tetap berharga, meski mereka nggak bisa lihat. Suatu hari, Pak Ardi memberikan Raka satu ide. Besok kamu bawa beberapa stik es krim ke sekolah. Bilang itu dari temanmu. Raka bingung, tapi ia percaya. Keesokan harinya, saat Raka istirahat, membuka kotak bekalnya, tapi bukan makanan. Di dalamnya ada 5 stik es krim yang sudah mulai mencair, dibungkus kain basah agar tetap dingin. Teman-temannya mulai mendekat. Penasaran, apaan tuh? Es krim. Kamu beli di mana? Kok bisa bawa beginian? Raka menjawab lirih, teman baruku yang kasih, katanya buat dibagi. Anak-anak langsung rebutan. Dalam sekejap, es krim habis dibagi. Pertama kalinya, Raka tidak dijek, mereka tertawa bersama. Bahkan salah satu anak yang paling sering mengejek berkata, besok kamu bawa lagi? Ya, Raka. Hari-hari berikutnya berubah. Raka mulai punya teman bukan karena es krim semata, tapi karena anak-anak mulai mengenalnya. Mereka mulai bicara dengan Raka, duduk bersamanya, bahkan mengajaknya main. Mereka tahu Raka lucu saat tertawa dan pintar menggambar. Pak Ardi tetap menjadi tempat pulangnya Raka saat ia ingin bicara. Kadang ia tetap merasa sedih. Ia tahu ada orang yang peduli, ada rasa manis yang bisa menyembuhkan luka seperti es krim. Ini Raka tahu. Bahagia itu bukan soal banyak teman, bukan soal sepatu mahal, atau bekal yang mewah. Bahagia itu kadang hanya soal satu es krim rasa coklat dan seseorang yang bilang,